Soli Saudari Yasri Amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Loceret, Ibu Penny Prasetyani Ngasih, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan-karyawati SMP Negeri 2 Loceret, Bapak Ibu Guru yang berbahagia, terima kasih atas ketersediaan waktunya mengganggu panjenengan untuk mengganggu waktu pembelajaran panjenengan untuk hadir ke sini dalam kegiatan berbagi praktik baik implementasi OJL 1 dan OJL 2. Sebelum saya tayangkan apa saja implementasinya, Bapak Ibu, saya kenalkan ini ada lagu dari BBKTK tentang BK 7 jurus BK hebat. Yang pertama yaitu kenali potensi. Nah, kemarin saya melaksanakan satu jurus ini ke kelas 8C. Berhubung seperti itu, tujuan untuk kenali potensi ini yaitu guru BK dan guru non BK mampu membantu murid untuk mengetahui apa potensi, minat, bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Dalam BK ini setiap kali untuk melakukan pengimbasan ataupun pembelajaran ini ada konsepnya, yaitu melalui arka. Di sini ada aktivitas, refleksi, konsep, dan aksi. Kemarin pada waktu saya mengimplementasikan aktivitasnya, yaitu anak-anak diminta mengisi kuesioner gaya belajar dan kuesioner kecerdasan majemuk. Sebelum 1 hari saya mengimplementasi, saya meng-share link ke anak-anak untuk mengisi terlebih dahulu. Soalnya kalau membawa HP ke sekolahan resiko, akhirnya satu malam sebelum saya syuting itu membagikan link kepada anak-anak. Terus saya minta untuk screenshot dan dikirim ke WA saya. Selanjutnya untuk anak-anak supaya meyakinkan bahwa hasilnya itu sama yang dikerjakan tadi malam, saya pinjam tab yang ada di sekolahan untuk mengecek apakah betul hasil dari tes gaya belajar pada link Aku Pintar itu sesuai. Dan alhamdulillah anak-anak mengatakan 100% sesuai. Dan refleksinya ini konfirmasi gaya belajar dan kecerdasan majemuk, seperti untuk menjelaskan apa itu gaya belajarnya apa, terus kecerdasan majemuknya itu seperti apa. Sedangkan konsep gaya belajar dan kecerdasan majemuk, sedangkan aksi anak-anak diminta menuangkan pengembangan potensi. Misalkan nanti kalau ada anak yang mungkin kecerdasan majemuknya musikal, berarti anak tersebut nanti jenjang karirnya ke musisi atau pecinta lagu seperti itu. Lanjut, tahun apa selain dari yang APPS itu bisa menggunakan link Aku Pintar ini, akupintar.id gaya belajar. Dan yang kedua yaitu kuesioner kecerdasan majemuk. Ini nah, setelah anak-anak mengisi kuesioner, refleksinya yaitu ada beberapa anak hasil belajar gaya belajarnya yang visual 14, auditori 10, kinestetik ada 8 siswa. Sedangkan kecerdasan majemuk, linguistik ada 6, personal 3, dan naturalis 2. Ini anak-anak saya minta untuk maju ke depan Bapak Ibu untuk menjelaskan apakah betul kalian selama ini gaya belajarnya seperti itu. Ada yang jawab iya dan mungkin belum memahami apa itu kinestetik seperti itu. Makanya anak ketiga ini 6 ini saya minta maju untuk menjelaskan satu persatu.
Nah, ini pengertian dari apa gaya belajar. Bapak Ibu sudah pada ngertos bahwa gaya belajar itu sudah tidak asing lagi, ada visual, kinestetik, dan auditori. Pun kalau visual itu seperti apa Pak? Nah, seperti ini panjenengan mungkin gaya belajarnya visual. Dengan melihat tampilan seperti ini sudah paham, oh itu ternyata warnanya merah, hijau, biru seperti itu. Kalau anak-anak yang auditori itu kalau tidak mendengarkan itu belum mampu untuk menangkap apa yang diberikan kepada Bapak Ibu. Sedangkan kinestetik itu anaknya suka praktek langsung. Seperti saya contohkan kemarin Bu Nur Rahman, guru IPA, itu kemarin anak-anak yang belajar kinestetik. Kalian kalau tahu atom itu kalau anak kinestetik pasti melihat, memegang ini mata, ini tangan, ini hidung seperti itu. Tapi kalau anak auditori hanya penjelasan saja, itu insya Allah sudah memahami ini mata, ini hidung seperti itu. Kalau visual tadi hanya melihat sudah tahu. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini kecerdasan majmuk. Manusia kan kita diciptakan tidak hanya memiliki satu kecerdasan. Setelah ada penelitian bahwa riset itu menemukan 9 kecerdasan, yaitu ada. Nah, setelah anak-anak tadi mengetahui apa yang gaya belajarnya sudah masuk, terus majmuknya sudah sesuai. Nah, ini beberapa. Ini sebenarnya fotonya ada apa Pak? Inisial namanya Princess. Murid ini mengkonfirmasi bahwa kecerdasan telah diisi, yaitu menunjukkan gaya interpersonal. Murid ini juga telah sesuai memilih ekstrakurikuler dan juga mampu keinginan tertarik untuk melanjutkan kemana. Anaknya ingin menjadi manajer. Kebetulan kemarin pemilihan OSIS dan terbukti anaknya terpilih menjadi ketua OSIS. Nah, ini interpersonal itu anaknya suka. Kesimpulannya, anak-anak mampu menyesuaikan gaya belajar di setiap kegiatan pembelajaran semua mapel. Kan setelah saya tes, saya tanya, kira-kira Bapak Ibu guru ketika memberikan materi kepada kalian, sedangkan yang kecerdasan majmuk, anak-anak mampu menyesuaikan potensi minat bakatnya, namun perlu Bapak Ibu guru arahkan. Kadang anak-anak yang suka kinestetik bola itu yang jurus 1, untuk yang jurus 2 dikelola emosi. Sama tujuannya guru dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan menjalin hubungan yang positif. Aktivitasnya kemarin anak-anak mengisi kuesioner, sama saya kirim link 1 hari sebelum pelaksanaan, dan pada hari H saya memberikan sebuah cerita, di mana cerita itu saya berikan sebuah lembar kertas. Ketika mengalami cerita itu emosi yang kuat, kertas itu bisa disobek, bisa diremas-remas, atau bisa disobek kecil-kecil seperti itu. Tapi kalau ketika kita melihat cerita itu sabar, itu kertas hanya dielus seperti itu. Refleksinya tadi saya minta anak-anak untuk menunjukkan seberapa banyak kertas potongan kecil-kecil atau kertas yang masih halus seperti itu, dan meminta anak-anak menjelaskan kenapa kok kamu kertas yang masih halus itu kenapa, kok sudah rusak itu kenapa, seperti itu. Konsepnya menjelaskan tentang 5 sel dan aksinya menuangkan bentuk emosi dalam roda emosi. Sebetulnya roda emosinya anak-anak tentang emosi ini saya ambil dari daftar. Nah, ini permainan kertas emosi. Setelah saya baca dalam cerita ini kan ada emosinya tertentu. Nah, beberapa anak itu ada yang kertasnya sampai sobek bek karena mendalami peran, saking marahnya sama peran si Abi. Ini refleksi hasil kuesioner yang saya kirim pada waktu
menceritakan cerpen atau cerita pendek tadi, saya tanya bagaimana kondisi kertas yang dipegang sekarang. Saya sebutkan tadi bahwa anak-anak ada 9 anak yang mungkin kertasnya itu sobek kecil-kecil, ada yang halus itu hanya 3, mungkin kesabarannya sudah. Saya benar-benar pegel Bu dengan cerita tersebut seperti itu. Yang sabar, apakah kamu mungkin tidak tahu dengan cerita ini? Tahu Bu, saya sabar terus, disenangi guru, aku menang seperti itu. Itu adalah teman kita, bagaimana seharusnya kita bersikap. Kemarin anak-anak menjawab, bagaimanapun kondisi yang keadaan kita lakukan, ya kita seharusnya tetap sabar Bu. Seperti itu jawabannya. Walaupun nanti ngedumel. Nah, Kasel mengelompokkan komponen pembelajaran menjadi 5 komponen. Ini sudah terbiasa muncul di pembelajaran mengenal diri, manajemen diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan menjalin relasi, dan peduli sosial. Ini menurut Kasel mengelompokkan emosi itu perlu dengan mengenali peta emosi. Ketika kita sedang emosi, kita itu pilihannya apa anak-anak? Padahal saya berharap yang pilihan pertama supaya saya menjelaskan. Ternyata anak-anak kompak menjawabnya emosi, jeda, dan respon tindakan. Akhirnya saya menayangkan sekitar tadi. Lah, soalnya tetap dingin gitu loh Pak intinya. Tetap dingin betul. Siapa tadi yang itu marah. Akhirnya terjadinya bentrok sama sini sampai menggeber-geber itu. Dan di situ menandakan bahwa otak kita itu tidak mampu untuk mengendalikan emosi. Kan ini ada, anggap saja ini otak, katanya Pak Ali seperti itu, otak manusia itu bagaikan kepalan tangan seperti itu. Nah, anggap saja yang jempol ini adalah sebuah reptil. Reptil ini diibaratkan sebagai dinosaurus. Sedangkan yang keempat ini adalah pengendali. Kalau kita emosi, reptil kita tidak digenggam, otomatis akan liar dan mereka akan tempur. Nah, seperti itu. Anak-anak paham? Oh, saya menjelaskan apa saja tentang emosi. Anak-anak saya minta untuk meluangkan ini. Anak-anak saya minta untuk maju satu-satu menempelkan pada roda emosi. Dan yang tugas kedua, itu anak-anak saya minta untuk menggambarkan cuaca emosi. Kalau mendung itu biasanya nangis, kalau hujan itu masih dengan guru mapel. Kebetulan saya mengambil informatika, saya kan dulu pernah mengampu pembelajaran TIK. Ketika di lab, itu anak-anak gak sabar Pak, emosi itu menekannya Pak. Ibu kadang kalau bayi film mau seperti itu. Nah, pada akhirnya saya berkolaborasi dengan Bu Ana. Kebetulan hari ini Bu Ana tidak ada. Sebetulnya mau saya untuk ajak kolaborasi untuk menjelaskan kemarin. Kesimpulan yang kedua, kolaborasi saya dan guru informatika efektif dalam membantu siswa mengaitkan nilai sosial emosi dengan aktivitas digital. Dan yang ketiga, pembelajaran kolaboratif ini meningkatkan pemahaman siswa terhadap etika digital, tanggung jawab, empati, komunikasi positif di dunia maya maupun nyata. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian pemaparan saya OJL 1 dan OJL 2. Apabila ada saran atau tanggapan atau masukan, saya terima dengan senang hati dan berbahagia. Monggo. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Apakah gaya belajar itu masih cukup sekian
Apabila ada kurang lebihnya kesalahan yang saya lakukan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.